Sejarah terbentuknya band punk Green Day dimulai di kota kecil bernama Berkeley, California pada pertengahan tahun 1980-an. Dua remaja dengan latar belakang keluarga sederhana, Billie Joe Armstrong dan Mike Dirnt, lahir Michael Ryan Pritchard, menjadi sahabat karib di sekolah menengah Pinole Valley High School. Mereka berbagi kecintaan yang sama terhadap musik punk yang saat itu sedang berkembang pesat di Amerika. Di tengah budaya mainstream yang didominasi musik pop dan hair metal, kedua remaja berusia 15 tahun ini justru menemukan identitas mereka dalam alunan musik punk yang cepat, keras, dan penuh energi. Pada tahun 1986, dengan semangat memberontak kas remaja dan hasrat yang menggebu-gebu terhadap musik, Billie Joe dan Mike memutuskan untuk membentuk sebuah band yang mereka namai Sweet Children. Nama ini dipilih sebagai cerminan dari penampilan mereka yang masih sangat muda ketika mulai bermusik. Dengan peralatan seadanya dan berbekal kemampuan musik otodidak, mereka mulai berlatih di garasi rumah keluarga Armstrong. Billie Joe menjadi vokalis sekaligus pemain gitar, sementara Mike mengambil peran sebagai bassis dan vokalis latar. Awal perjalanan Sweet Children tidaklah mudah. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan tampil di berbagai tempat kecil di sekitar Bay Area. Sedikit demi sedikit, nama mereka mulai dikenal di kalangan komunitas punk underground California Utara. Klub 924 Gilman Street di Berkeley, sebuah venue non-profit yang dikenal sebagai rumah bagi musik punk dan alternatif, menjadi tempat bersejarah bagi Sweet Children untuk mengasah kemampuan dan membangun basis penggemar pertama mereka. Di tempat inilah, dua remaja dengan mimpi besar ini mulai merasakan resonansi musik mereka dengan para penonton. Pada tahun 1989, mereka merekrut John Kiffmeyer, yang lebih dikenal dengan nama panggung Al Sobrante, sebagai drummer. Kiffmeyer tidak hanya membawa kemampuan perkusi yang solid ke dalam band, tetapi juga pengalaman dan koneksi dalam komunitas punk Berkeley yang sangat berharga bagi perkembangan karir mereka. Sekitar waktu inilah mereka memutuskan untuk mengganti nama band menjadi Green Day, sebuah istilah slang yang merujuk pada hari yang dihabiskan untuk menikmati marijuana, mencerminkan gaya hidup dan kegemaran mereka pada masa itu. Di bawah nama baru ini, band tersebut mulai menarik perhatian label rekaman independen lokal, Lookout Records, yang kemudian menawarkan mereka kesempatan untuk merekam dan merilis EP pertama mereka. Pada April 1989, Green Day merilis 12,000 Hours, sebuah EP 4 lagu yang menjadi penanda awal perjalanan rekaman mereka. Meskipun distribusinya terbatas dan diproduksi dengan anggaran minimal, EP ini berhasil mendapatkan tanggapan positif dari komunitas punk underground. Semangat Green Day untuk terus berkarya tidak pernah surut. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berlatih dan menciptakan lagu-lagu baru. Pada tahun 1990, mereka merilis album studio penuh pertama mereka yang berjudul Tigrushland Smooth. Album ini menampilkan 10 lagu yang menggambarkan kemarahan, kebingungan, dan kegelisahan remaja, dikemas dalam musik punk yang cepat dan energik. Meskipun penjualannya tidak spektakuler, album ini memantapkan posisi Green Day dalam skena musik punk Berkeley. Perubahan besar dalam personel band terjadi tidak lama setelah perilisan 39 Smooth. John Kiffmeyer memutuskan untuk meninggalkan band untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kekosongan posisi drummer kemudian diisi oleh Frank Edwin Wright III, yang lebih dikenal dengan nama panggung Tré Cool. Tré Cool sebelumnya adalah drummer band punk The Lookouts dan diperkenalkan kepada Billie Joe dan Mike oleh Larry Livermore, pemilik Lookout Records. Dengan energi liar dan teknik bermain drum yang unik, Tré Cool membawa dimensi baru ke dalam musik Green Day. Formasi trio inilah Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan Tré Cool yang kemudian menjadi line-up klasik Green Day hingga saat ini. Dengan formasi yang solid, Green Day kembali ke studio untuk merekam album kedua mereka, Kerplunk, yang dirilis pada Januari 1992.
album ini mendapat sambutan yang lebih baik dari pendahulunya dan berhasil terjual lebih dari 50.000 kopi dalam waktu singkat. Angka yang sangat mengesankan untuk sebuah rilis dari label independen. Salah satu lagu dari album ini, Welcome to Paradise, nantinya akan direkam ulang untuk album berikutnya dan menjadi salah satu hit terbesar mereka. Kesuksesan Kerplunk tidak hanya terlihat dari angka penjualan, tetapi juga dari meluasnya popularitas Green Day di luar California. Mereka mulai mengadakan tur ke berbagai kota di Amerika Serikat dan bahkan menyeberangi Atlantik untuk tampil di Eropa. Selama tur-tur inilah, band-band besar dan label-label rekaman mainstream mulai memperhatikan potensi komersial Green Day. Pada tahun 1963, setelah pertimbangan panjang dan perdebatan internal tentang integritas punk mereka, Green Day akhirnya menandatangani kontrak dengan Reprise Records, anak perusahaan dari Warner Music Group. Keputusan untuk bergabung dengan label besar menjadi poin kontroversial dalam karir Green Day. Beberapa penggemar setia dan anggota komunitas punk underground menganggap langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap etika do-it-yourself yang menjadi inti dari kultur punk. Namun, bagi Billie Joe, Mike, dan Trey, ini adalah kesempatan untuk memperluas jangkauan musik mereka tanpa mengorbankan integritas artistik. Di bawah arahan produser Rob Cavallo, Green Day masuk ke studio untuk merekam album ketiga mereka, Dookie. Proses rekaman berlangsung selama 3 minggu di studio Fantasi di Berkeley dengan anggaran produksi sekitar $200,000. Jumlah yang jauh melebihi total biaya produksi 2 album sebelumnya. Album ini dirilis pada Februari 1984 dan dengan cepat menjadi fenomena yang tidak terduga. Single pertama, Longview, mendapat airplay yang signifikan di radio alternatif dan videonya sering diputar di MTV. Kesuksesan ini kemudian dilanjutkan dengan single-single berikutnya seperti Basket Case, When I Come Around, dan versi baru dari Welcome to Paradise. Dookie menjadi semacam revolusi dalam industri musik. Album ini tidak hanya membantu membawa punk rock ke mainstream, tetapi juga menginspirasi gelombang baru band-band punk pop di era selanjutnya. Dengan penjualan yang mencapai lebih dari 1 juta kopi di Amerika Serikat dan total 20 juta kopi di seluruh dunia, Dookie menjadi salah satu album punk rock terlaris sepanjang masa. Pada tahun 1995, Green Day membawa pulang Grammy Award pertama mereka untuk kategori Best Alternative Music Performance. Kesuksesan besar ini membawa perubahan signifikan dalam kehidupan para anggota band. Mereka yang tadinya hanya remaja dari kota kecil yang bermain musik di garasi, kini menjadi bintang rock internasional dengan jadwal tur yang padat dan wawancara media yang tak henti-hentinya. Billie Joe, yang menikahi Adriana Nasser pada Juli 1994, harus belajar menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karir musiknya. Mike dan Trey juga mengalami tekanan yang sama dengan popularitas yang datang mendadak. Menanggapi kesuksesan Dookie, Green Day merilis album keempat mereka, Insomniac, pada Oktober 19. Album ini menampilkan suara yang lebih gelap dan agresif, mungkin sebagai reaksi terhadap kritik dari komunitas punk underground tentang kesuksesan mainstream mereka. Meskipun tidak sesukses Dookie, Insomniac tetap meraih status platinum dengan hits seperti Brain Stew Jaded dan Walking Contradiction. 2 tahun kemudian, Green Day kembali dengan album Nimrod 1997 yang menunjukkan perkembangan musikal mereka dengan memasukkan elemen-elemen baru seperti folk dan surf rock. Single akustik Good Riddance, Time of Your Life menjadi lagu yang tidak terduga dari sebuah band punk, tetapi berhasil menjadi salah satu lagu paling ikonik mereka, sering digunakan dalam berbagai acara perpisahan, kelulusan, dan momen-momen reflektif lainnya. Seiring dengan pergantian milenium, Green Day merilis Warning 2000, sebuah album yang semakin memperluas cakrawala musikal mereka dengan pengaruh folk dan rock klasik yang lebih kental. Meskipun album ini tidak mencapai kesuksesan komersial seperti album-album sebelumnya, single Minority berhasil menduduki puncak tangga lagu rock alternatif. Setelah Warning,
Green Day mengalami masa-masa sulit dan nyaris bubar. Mereka mengalami kejenuhan kreatif dan tekanan untuk terus menghasilkan musik yang sukses secara komersial. Pada tahun 2003, ketika sedang bekerja untuk album baru, master rekaman mereka dicuri, memaksa mereka untuk memulai dari awal lagi. Momen krisis ini justru menjadi titik balik yang membawa mereka ke era baru dalam karir mereka. Pada tahun 2004, Green Day merilis American Idiot, sebuah album konsep yang ambisius yang mengkritik kondisi sosial dan politik Amerika selama masa pemerintahan George W. Bush. Album ini menjadi kebangkitan spektakuler bagi Green Day, mendapatkan pujian kritis yang luar biasa dan kesuksesan komersial yang menyamai, bahkan melebihi Dookie. Single-single seperti American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, dan Wake Me Up When September Ends mendominasi radio dan televisi. Album ini kemudian diadaptasi menjadi musikal Broadway pada tahun 2010, menunjukkan dampak budaya yang luas dari karya tersebut. 5 tahun kemudian, Green Day merilis album konsep lainnya, 21st Century Breakdown, 2009, yang melanjutkan tema sosial politik dari American Idiot. Album ini juga sukses secara komersial dan mendapatkan Grammy Award untuk Best Rock Album. Pada tahun 2012, mereka merilis trilogi album Uno, Dos, dan Tre dalam selang waktu 3 bulan, masing-masing menampilkan gaya musik yang berbeda. Perjalanan panjang Green Day mencapai salah satu pencapaian tertinggi ketika mereka dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2015. Mengukuhkan status mereka sebagai salah satu band rock paling berpengaruh dari generasi mereka. Sejak saat itu, mereka terus berkarya dengan merilis album-album seperti Revolution Radio 2016 dan Father of All Motherfuckers 2020, sambil terus mengadakan tur ke berbagai belahan dunia. Dari 2 remaja yang bermain di garasi hingga menjadi ikon rock dunia yang diakui, perjalanan Green Day adalah kisah tentang ketekunan, evolusi, dan kecintaan sejati terhadap musik. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dalam gaya musik dan pendekatan artistik selama lebih dari 3 dekade berkarir, esensi semangat punk dan kejujuran dalam lirik tetap menjadi ciri khas yang membuat Green Day dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Mereka tidak hanya berhasil membawa musik punk ke telinga mainstream, tetapi juga membuktikan bahwa sebuah band punk dapat berkembang secara artistik dan tetap relevan selama bertahun-tahun tanpa mengorbankan integritas mereka.